Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita hari ini eee, ketemu ya di video tatap muka yang keberapa nih ya, ke-11. Oke, baik, ini masih tetap kita membahas lanjutan dari minggu lalu, yaitu mengenai piutang usaha. Di sini, sedikit saya bahas lagi ya tentang piutang usaha ya, dan nanti kita akan membahas mengenai piutang wesel. Oke. Eee, kita membahas, kemarin itu sampai di, bagaimana, apa namanya, menjurnal ya, menjurnal pada saat, menerima pelunasan dari piutang yang telah dihapus. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai, eee, pemanfaatan piutang usaha itu, sebagai sumber kas, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa piutang usaha itu, dapat ditunaikan atau dapat dijadikan, kas begitu ya, dapat dijadikan kas, sebelum tanggal jatuh tempo, ya. Ada 3 cara, ya, ada 3 cara. Yang pertama itu penjaminan piutang atau assignment, di mana ini itu menarik pinjaman dari bank dengan piutang sebagai agunannya. Jadi kita melakukan pinjaman di bank, lalu piutang yang kita miliki sebagai agunannya, begitu, kepada bank. Nah, lalu anjak piutang, ya, anjak piutang ini ada 2, tanpa regres atau dengan hak regres, oke? Nah, kita bahas ya, yang pertama menjaminkan piutang, ya. Eee Perusahaan itu dapat memperoleh pinjaman dari suatu bank atau lembaga keuangan lainnya dengan piutang sebagai jaminannya. Nah, piutang di sini yang dijaminkan itu mungkin seluruh piutang, ya, mungkin seluruh piutang atau bisa dikatakan penjaminan umum atau mungkin pula piutang tertentu, ya, atau penjaminan khusus. Nah, tanggung jawab penagihan piutang ini yang dijaminkan ini masih berada di tangan perusahaan, ya. Setelah perusahaan, menerima pelunasan dari piutang yang dijaminkan tersebut, perusahaan wajib membayar utangnya ke bank, ya. Perbedaan antara penjaminan umum sama penjaminan khusus itu, eee, contohnya saja ya, kita lihat ya, kalau pada penjaminan khusus itu, piutang-piutang yang dijadikan jaminan itu dipindahkan dari rekening piutang usaha ke rekening piutang usaha yang dijaminkan. Nah, apabila nanti penjaminan khusus itu telah selesai, ya, maka nanti akun dari piutang usaha yang dijaminkan itu yang masih tersisa harus dibalikan lagi ke rekening piutang usaha. Itu kalau penjaminan khusus. Tapi kalau penjaminan umum, ya, tidak perlu dilakukan seperti itu. Karena apa? Kan kita menjaminkan seluruh piutangnya kita. Begitu. Jadi penjaminan, umum ini cukup dicatat dalam memorandum untuk kepentingan pelaporan saja, ya. Nah, jadi contohnya seperti apa? Nah, kita lihat ya pada buku kita. Nah, contohnya katanya di sini, pada tanggal 1 September 2005 PT Jujur menjaminkan piutang-piutangnya ke Bank Pelecit. Nah, jadi dia punya piutang kepada FAEK, CV Bayu, dan PT Ayu Tenang. Jadi dia si PT Jujur ini, melakukan pinjaman ya di Bank Pelecit dengan piutang-piutang yang dia punya ini sebagai jaminannya ke Bank Pelecit itu. Nah, eee, piutang kepada pelanggan-pelanggan lainnya itu yang tidak dijaminkan itu sebesar 4.400.000. Jadi ini termasuk penjaminan khusus. Nah, ya. Jadi tidak seluruhnya dijaminkan, oke? Nah, pinjaman yang ditarik dari Bank Pelecit itu sebesar 400.000, bunganya 12% dari saldo pinjaman. Biaya pinjamannya itu 1% dari piutang yang dijaminkan, yaitu berapa? Ya, tadi yang dijaminkan tuh 600.000. Ya kalau 1%-nya 6.000. Jadi, bersih uang yang diterima si PT Jujur ini
ya, PT Jujur ya. PT Jujur itu adalah 394.000, 400.000 dikurang sama biaya penjaminannya. Oke. Nah, transaksi yang berkaitan dengan penerimaan piutang yang menjadi agunan dan transaksi angsuran pokok pinjaman beserta bunganya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan. Oke. Tanggal September 30 ya, tanggal 30 September. PT Jujur Tbk menerima ya, menerima dari FAEK 200.000 ya. Nah, jumlah ini ya untuk mengangsur pokok pinjaman yang dan bunganya ke bank plecet. Perhitungannya bagaimana? Seperti ini ya. Kas yang tersedia untuk membayar pokok pinjaman dan bunga itu kan 200.000 ya. Supaya kita tahu berapa sebenarnya pokok pinjaman yang diangsur di luar bunga, ya kita kurangkan sama bunga. Ya kan? Nah, karena memang pinjaman itu berlangsung ya pada tanggal 1 September dan ini sudah tanggal 30, berarti 1 bulan bunga yang harus dibayar PT Jujur. Tapi kan di sini kita ingin mencari berapa pokok pinjaman sebenarnya yang diangsur di luar bunga. Ya, jadi kita kurangkan sama bunganya gitu. Nah, pada tanggal 30, ada transaksi lagi 30 Oktober. Nih, kita lihat. Nah, 30 Oktober ya PT Jujur Tbk itu menerima pelunasan dari CP Bayu. Piutangnya itu 300.000 dan ini untuk melunasi dan bunganya kepada bank plecet ya. Perhitungannya gimana? Seperti ini. Nah, pinjaman pokok mula-mulanya kan tadi 400.000. Yang sudah dibayar tadi di tanggal 30 September berapa? 196. Ya kan? Jadi sisa pinjamannya berapa? 204.000. Nah, kas yang tersedia untuk membayar bunga dan pinjaman itu, pokok pinjaman berapa tadi? Yang diterima si PT Jujur. Ya, 300.000. Ya. Nah, kita lihat. Lalu ada bunga nggak? Ada dong. 1 bulan di sini udah masuk ke bulan Oktober. Nah, bunganya dari mana? Ya dari sini pokok pinjamannya. Oke, kita kalikan ya bunganya. Baik. Nah, setelah itu kita ini kas yang tersedia untuk membayar pokok pinjaman, bagaimana kita mencarinya? Kita kurangkan. Berapa sebenarnya untuk membayar pokok pinjaman itu ya di luar bunga. Berapa sebenarnya? Kan begitu. Nah, jadi karena ya karena misalnya kas yang tersedia untuk membayar pokok pinjaman itu lebih besar daripada saldo pokok pinjaman, maka seluruh pinjaman itu dilunasi. Jadi jumlah kas yang dibayarkan itu, yang dikeluarkan itu adalah 204, ya kan? Ditambah sama bunganya. Ya kan ini kan sisanya, tambah bunganya 1 bulan. Jadi 206.040 ya. Nah, pada tanggal 30 Oktober ya, saldo piutang usaha PT Ayu Tenan itu adalah sebesar berapa? 100.000 yang semula ikut dijaminkan kembali lagi ke piutang usaha. Ya, jadi sisanya itu ya, sisanya itu dikembalikan lagi ke piutang usaha. Ya ini 100.000 adalah piutang si PT Jujur ya, ya dari PT Ayu Tenan. Ya itu dibalikan lagi ke piutang usaha, ke akun piutang usaha. Lalu bagaimana jurnalnya? Oke, kita lihat. Pada September tanggal 1 ya, untuk mencatat penarikan utang di bank ya. Ya kita catat ya, timbul di situ utang bank ya. Kas kita bertambah, ada biaya penjaminan utang bank. Oke. Nah, tanggal 1 September juga kita si perusahaan ya, si PT Jujur itu mencatat piutang usaha yang dijaminkan atas penarikan uang dari bank pelecet. Ya, piutang usaha dijaminkan ya pada piutang usaha. Ya, artinya ya kalau ada di kepala kalian itu kenapa harus dikredit? Ingat lagi aturan debit kredit ya. Saya katakan itu tidak akan pernah lepas. Ya. Oke.
Masuk kita ke tanggal 30 September. Ya, pada saat siapa? Pada saat si FAEK ini, ya kan, apa namanya, membayar ke PT Jujur, ya. Jadi kita menerima pelunasan dari piutang yang dijaminkan, gitu. Jadi bagaimana jurnalnya? Ya kas pada piutang usaha dijaminkan sebesar berapa? 200.000. Lalu uang itulah yang kita gunakan untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya. Bagaimana? Ya utang bank, ya jelas ya utang bank kita berkurang, kas kita juga berkurang dan sebagainya. Oke, lalu kita lihat pada tanggal 30 Oktober sama pada tanggal 30 Oktober itu ya kita menerima pembayaran piutang dari si CV Bayu nilainya 300.000. Nah, dan 300.000 ini pun juga yang kita gunakan untuk ya, untuk apa? Untuk membayar, pokok pinjaman yang bersisa ya, sama bunganya. Oke, lalu sisa piutang kita yang kita jaminkan itu kepada PT Ayu Tenan, ya yang kita jaminkan itu, kita pindahkan kembali. Karena apa? Karena utang di bank itu sudah lunas tadi. Ya, kita balikkan lagi dia, ya ke piutang usaha. Maka jurnalnya pada tanggal 30 Oktober itu piutang usaha pada piutang usaha yang dijaminkan sebesar 100.000. Oke, baik. Itu berbicara mengenai menjaminkan piutang. Nah, lalu kita masuk ke anjak piutang. Ya, tadi saya katakan bahwa anjak piutang itu ada dua, ya. Ada tanpa hak regres, ada dengan hak regres. Ya, jadi kita bahas dulu pertama sekali itu, tanpa hak regres, ya, tanpa hak regres, ya. Berbicara mengenai anjak piutang ini, ya, anjak piutang ini, ya, sebenarnya sudah diatur di dalam PSAK nomor 43, ya, bahwa itu berbunyi piutang itu dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa hak regres, ya. Nah, berbeda dengan penjaminan tadi, anjak piutang tanpa hak regres ini menyerahkan hak tagih kepada faktor. Ya, kalau dulu saya di kampus itu dibilang perusahaan factoring, ya factoring company. Ya, dulu kami menyebut seperti itu ya. Nah, sehingga nanti tanggung jawab penagihannya sama siapa? Ke si factoring company tadi, si faktor tadi. Ya kalau di penjaminan tadi, kalau di penjaminan tadi itu masih si PT Jujur gitu. Nah, jadi dan perlu diketahui bahwa faktor ini ialah biasanya lembaga keuangan ya, biasa seperti ya seperti bank atau lembaga-lembaga lainnya yang membeli atau menerima penagihan piutang, ya. Nah, faktor itu perusahaan-perusahaan begitu biasanya, ya. Nah, kegagalan pelunasan oleh debitur itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab faktor, ya kan? Karena tadi kita katakan tanggung jawab penagihan itu berpindah ke tangan faktor. Nah, jadi nanti ya, resikonya, kegagalan dari pelunasan oleh debitur tuh ya tanggung jawab oleh si faktor. Nah, maka dari itu ya, sebagai ini ya, istilahnya sebagai kompensasi terhadap resiko itu, si faktor tadi biasanya memungut biaya yang relatif besar, ya, gitu. Nah, di samping itu, si perusahaan faktor itu juga akan menahan sebagian dari harga beli piutang. Ya, kan piutang itu dibeli oleh si perusahaan faktor ini, ya. Ya, nanti dia, menahan sebagian dari harga beli piutang itu untuk berjaga-jaga seandainya terdapat piutang, ya terdapat, piutang misalnya si pelanggan itu melakukan retur kepada penjual piutang, ya, berjaga-jaga begitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Langsung saja contohnya biar pahamnya. Nah, dikatakan di sini pada tanggal 1 Agustus 2005 ya,
PT Bejana menjual piutang usahanya yang bernilai 3 juta tanpa hak regres kepada bangkrut ya dengan nilai 2.550.000. Jadi biaya factoringnya itu 450. Dapatnya dari mana? 3 juta dikurang 2.550. Nah, untuk berjaga-jaga ya katanya bank menahan 127.500 ya. Jadi nanti si PT Bejana itu yang diterimanya berapa? 422.500 ya. 2550 dikurang sama dana yang ditahan si faktor ini untuk berjaga-jaga tadi tuh, ya. Nah, anggaplah si bangkrut ini sukses menagihnya, ya, sukses menagih piutang yang dianjaknya dan pada tanggal 1 Desember, ya, mengembalikan kas yang ditahan tadi itu yang, itu sebesar 12750. Ya, oke, baik. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut, ya. Oke, kita lihat. Jurnal oleh PT Bejana, ya. Jurnal oleh PT Bejana seperti apa? Kita lihat. Ini pencatatan dari segi si PT Bejana, ya. Nah, pada tanggal 1 Agustus, ya. Nah, kita lihat ada kas yang diterima si PT Bejana. Iya dong, kasnya. Oke. Nah, mencatat factoringnya kas ya 24.2250. Lalu ada bagian yang ditahan oleh si faktor 127.500 dan biaya factoring selisih dari harga jual dengan ya sama yang dia terima. Kan begitu ya. Nah, 450 pada piutang usaha 3 juta. Lalu pada tanggal 1 Desember kan si bangkrut tadi itu bangkrut kah? Iya, bangkrut. Membalikkan dana yang ditahannya itu. Ya udah kas pada bagian pinjaman yang ditahan oleh faktor. Nah, lalu apabila dalam contoh di atas ada retur dari piutang yang telah dijual, maka PT Bejana itu mencatat retur ya dengan retur penjualan pada debit dan kredit itu bagian pinjaman yang ditahan oleh faktor. Misalnya ini ya, ternyata tanggal 1 Oktober itu ada retur penjualan sebesar 100.000. Maka jurnalnya seperti apa? Retur penjualan pada bagian pinjaman yang ditahan oleh faktor. Jadi dia ke akun bagian pinjaman yang ditahan oleh faktor 100.000. Maka pada saat tanggal 1 Desember pada saat si bangkrut itu tadi ya apa namanya mengembalikan dana yang ditahannya itu ya dikurangkan selisihnya dari retur itu tadi ya dilakukan pengurangan atas retur tadi jadi sisanya menjadi 27.500 ya. Nah, lalu itu untuk dari jurnal oleh PT Bejana. Lalu bagaimana jurnal oleh faktor si bangkrut itu ya? Kita lihat pada tanggal 1 Agustus ya. Piutang dari factoring ya jelas ini 3 juta. Nah, 3 juta. Lalu jaminannya tadi 127.500, pendapatannya 450. Ya, ini pendapatan factoring untuk si bangkrut. Ya. Nah, untuk siapa biaya? Pada kas-kasnya yang berkurang segini. Itu untuk mencatat anjak piutang tanpa hak regres. Lalu kita lihat ya. Pada saat menerima ya, menerima kas dari piutang factoring. Ya. Penerimaan kas dari piutang factoring. Bagaimana jurnalnya? Kas pada piutang dari factoring 3 juta. Nah, lalu pada saat mengembalikan jaminannya itu, ya, jaminan retur penjualan pada kas, ya. Ini pada saat dia menerima, ya, istilahnya menagih lah, menagih piutang yang telah dianjaknya, ya. Nah, tadi contohnya saja ada
ya ada retur katanya. Ya sudah, misalnya ada retur, retur penjualan, maka jurnalnya seperti apa? Ya udah, tinggal kita lihat ya. Nah, nanti ada mencatat penerimaan kas dari factoring itu ya dikurang dari returnya. Jadi 29 tadinya 3 juta dikurang 100.000, jadi 2.900.000. Lalu nanti kita lihat jaminan retur, jaminan ya, jaminan yang ditahannya, sorry. Jaminan yang ditahannya itu ya, tadi kan dikurangi sama returnya itu, ya. Maka nanti bagaimana jurnalnya? Ya tinggal seperti ini, jaminan retur, penjualan tuh 12.500. Nah, kas yang dikeluarkan itu 27.500. Nah, maka nanti yang retur itu dikurangi dari piutang factoring, dari factoring. Nah, jadi itu untuk mencatat pembayaran kembali jumlah yang ditahan setelah dikurangi, ya dikurangi yang tak tertagih akibat dari retur penjualan. Ya, begitu. Nah, kalau berbicara mengenai anjak piutang dengan hak regres ya, eh, cara ini adalah hak untuk menagih piutang usaha yang sudah ditransfer itu memang sudah berpindah ke bank, ya kan? Nah, tapi bank itu berhak ya ada hak regresnya seandainya debitur itu tidak membayar pada tanggal jatuh tempo, begitu ya. Jadi bank bank itu akan menagih kepada perusahaan yang menjual piutang itu apabila si debitur itu wanprestasi. Jadi, sebenarnya ketika ini kita lihat-lihat ya, sepertinya ini dianggap sama substansinya ya dengan pinjaman ya, dengan jaminan piutang tadi itu, ya dan itu terdapat di dalam SAK nomor 43 paragraf 23. Jadi, substansinya sama ya, sama ya dengan pinjaman dengan jaminan piutang. Oke, itu ya. Jadi lalu bagaimana kita lihat penyajiannya dan penilaian di dalam neraca ya. Piutang usaha itu dikelompokkan dengan dalam aktiva lancar ya. Nah, dan, penilaian dari piutang usaha itu adalah nilai realisasi bersih. Apa itu? Taksiran jumlah bersih yang dapat ditagih dari piutang usaha. Penyajiannya seperti ini, ya. Nah, aktiva lancar ada piutang usaha, ya. Nah, berapa piutang usaha yang dijaminkan? Ya, untuk utang bank misalnya yang kita ambil tuh 2 juta, yang dijaminkan 3.400.000. Nah, bagian pinjaman yang ditahan oleh factoring company 200.000 misalnya, ya. Jadi di situ total kita totalkan. Lalu pengurangnya ada, ya. Misalnya cadangan potongan penjualan, cadangan retur, cadangan piutang tak tertagih, lalu maka kita kurangkan sama jumlahnya tadi, ya maka dapatlah nilai realisasi bersih. Itulah yang disajikan di dalam neraca. Beginilah ya di dalam neraca itu. Oke, baik. Nah, itu selesai kita mengenai piutang wesel. Sorry, piutang usaha. Sekarang kita masuk ke piutang wesel. Ya, berbicara mengenai piutang wesel, kapan sih ya kita berbicara sekarang mengenai pengakuan? Ya, kapan sih piutang wesel itu diakui? Ya, piutang wesel itu diakui pada saat pertama kali ya ketika perusahaan itu menerima dokumen yang disebut dengan wesel ya, atau promise ya. Saat tersebut boleh jadi saat penyerahan barang atau jasa kepada konsumen atau saat penagihan status piutang non wesel menjadi piutang wesel ya. Piutang wesel ini baik jangka pendek maupun jangka panjang itu diukur pertama kali sebesar nilai tunainya. Ya, jadi nanti kita akan membahas di sini wesel berbunga dan tak berbunga. Oke, kita bahas pertama sekali mengenai wesel berbunga. Ya,
Nilai tunai dari wesel berbunga dan berjangka pendek ini adalah sebesar nilai nominalnya. Contoh, ya, anggaplah 1 Januari 2006 PT Bunda menjual persediaan kepada CV ponakan seharga 100.000. PT Bunda itu menerima promes atau wesel berbunga 6%. Jatuh temponya 1 Mei, yaitu 4 bulan setelah tanggal wesel, setelah tanggal 1 Januari kan begitu ya. Nah, bagaimana jurnalnya pada saat timbulnya piutang dan pada saat penerimaan kas? Pada saat jatuh tempo, ya seperti ini. Kita lihat pencatatan dari PT Bunda, ya, sebagai perusahaan yang menjual. Ya, timbul piutang wesel pada penjualan 100.000. Dicatat sebesar nilai nominalnya. Oke. Lalu pada saat penerimaan kas dari wesel itu dengan bunganya 6%, bagaimana jurnalnya? Kas piutang wesel pada pendapatan bunga. Ya, tinggal dihitung berapa bunganya. Oke. Lalu bagaimana pencatatan menurut CV ponakan? Ya udah, ya dia melakukan pembelian, maka pembelian pada utang wesel. Lalu dia melakukan pembayaran, ada kas yang berkurang di situ. Ada beban bunga yang harus biaya bunga yang harus dibayar dan ada utang yang harus dibayar. Kan begitu ya? Maka utang wesel biaya bunga pada kas. Oke. Itu untuk wesel berbunga. Lalu wesel tidak berbunga, ya. Secara teoritis nilai tunai wesel jangka pendek tanpa bunga itu adalah nilai di bawah nilai nominal, ya. Namun karena jangka waktu antara tanggal wesel dan tanggal jatuh temponya itu pendek, maka selisih antara nilai tunai dan nilai nominal itu tidak signifikan. Sehingga cukup beralasan ya demi kepraktisan untuk mengukur utang piutang wesel itu diukur sebesar nilai nominalnya. Contohnya seperti apa? Lihat, ikuti kembali ya. Anggaplah PT si Bunda ini 1 Januari 2005 menjual persediaan barang dagang kepada CV ponakan 100.000. Ya, PT Bunda itu menerima promes tanpa bunga, jatuh temponya 1 Mei tadi. Bedanya nggak ada bunga. Bagaimana jurnalnya pada saat timbulnya piutang wesel itu dan pada saat pembayaran? Ya, oke, seperti ini. Pencatatan oleh PT Bunda, langsung saja piutang wesel pada penjualan 100.000. Pada saat penerimaan kas, ya kas pada piutang wesel 100.000. Begitu juga dengan CV ponakan. Pembelian pada utang wesel pada saat mencatat pembelian dengan dengan wesel, ya. Lalu pada saat dia membayar ke PT Bunda utang wesel pada kas nilainya 100.000. Jadi tidak ada di situ bunga sebesar nilai nominalnya. Oke? Nah, baik. Kita membahas mengenai pendiskontoan, ya. Nah, pada bagian A, pada saat kita membahas mengenai piutang usaha, ya, piutang usaha ini dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan atau sumber kas sebelum jatuh tempo. Ya, nah, piutang wesel di sini, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, ya, ini juga dapat digunakan. Ya, dapat digunakan untuk sumber kas sebelum jatuh tempo dengan mendiskontokannya ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Apabila wesel ini didiskontokan, maka yang terkait menjadi 3 pihak. Ya. Siapa saja itu? Pembuat. Pertama pembuat. Ya, pembuat wesel. Yang kedua bank. Dan yang ketiga pemegang wesel terakhir yang mendiskontokan wesel. Ya. Ya, oke. Jadi ada 3. Pembuat wesel. Yang kedua bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai pendiskonto wesel. Jadi bank atau lembaga keuangan lainnya inilah yang namanya pendiskonto wesel. Lalu pemegang terakhir yang mendiskontokan wesel. Oke, penjelasannya seperti apa? Yuk kita lihat. Ya, kita pertama sekali membicarakan nilai jatuh tempo. Ya, nilai jatuh tempo ini adalah jumlah yang akan dibayar atau diterima oleh pembuat atau pemegang dari wesel pada tanggal jatuh
tempo. Ya, nilai jatuh tempo wesel tanpa bunga itu sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan nilai jatuh tempo wesel berbunga itu sama dengan nilai nominal ditambah bunga selama jangka waktu weselnya. Oke, nah kita lihat contohnya. Katakannya lah, umpamakanlah sebuah wesel tanggal 15 Agustus bernilai 100.000. Ya, jangka waktunya 3 bulan atau jatuh temponya 15 November 2005. Tanpa bunga, berapa nilai jatuh temponya? Ya mudah saja, senilai nominalnya 100.000. Ya. Nah, apabila tadi wesel itu berbunga 6%, maka nilai jatuh temponya adalah 101.500. Perhitungannya gimana? Nilai nominal ditambah bunga. Selesai. Ya kan? Oke, baik. Kita berbicara mengenai diskonto. Ya, wesel yang didiskontokan akan dibayar oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang mau menerima instrumen kredit tersebut sebesar nilai jatuh tempo dikurangi bunga tertentu yang biasa disebut diskonto. Ya, sekali lagi. Wesel yang didiskontokan akan dibayar oleh bank ya, atau lembaga keuangan lainnya yang mau menerima instrumen kredit tersebut sebesar nilai jatuh tempo dikurangi bunga tertentu. Yang biasa disebut dengan diskonto. Jumlah diskonto adalah persentase tertentu dikalikan dengan nilai jatuh tempo dan dikalikan lagi dengan jangka waktu sejak saat ya pendiskontoan sampai tanggal jatuh tempo. Ya. Contohnya, kita lihat contohnya. Langsung saja. Anggap wesel yang tadi itu didiskontokan pada tanggal 1 September. Ya, 1 September. Jadi kan tadi kan 3 bulan, 15 Agustus sampai 15 November. Nah, ternyata 1 September itu didiskontokan. Ya. Bank membebani diskontonya itu 4,5%. Berapa jumlah diskontonya? Ya. Nah, sudah lazim ya untuk menghitung jumlah diskonto secermat-cermatnya itu 1 tahun dianggap itu 360 hari. Ya, jadi dari contoh itu ketika periode diskontonya 1 September berarti sampai 15 November ya. Tadi tanggal 1 September didiskontokan. Ya. Jadi periode diskonto itu 1 September sampai berakhirnya 15 November. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana cara menghitung jumlah hari yang didiskontokan? Ya, caranya adalah tanggal pendiskontoan tidak ikut diperhitungkan, tetapi tanggal jatuh tempo diperhitungkan. Jadi jumlah hari diskonto itu adalah 75 hari. Dihitung dari mana? 1 September sampai 15 November itu. Ya. Nah, perhitungannya bagaimana seperti itu? Ya, 1 September. September itu ada berapa bulan? 30. Ya, 30 bulan, berapa bulan, berapa hari, ya. Nah, lalu Oktober berapa hari, November tuh sisanya 15 kan. Nah, jadi jumlah diskonto itu dihitung dengan rumus apa? Diskonto sama dengan nilai jatuh temponya dikali persen diskonto, jumlah hari diskonto per 360. Ya. Jumlah diskonto untuk wesel itu di atas jika berbunga ataupun tidak berbunga seperti apa? Mari kita lihat. Ya, masih contoh yang sama tadi ya. Nah, bagaimana wesel yang berbunga sama tak berbunga? Kita lihat ya, sudah ada tabel di situ. Ya, dari contoh di atas. Nilai nominalnya berapa tadi? 100.000. Oke. Plus bunga. Ya, kalau tak berbunga berarti enggak ada. Ya, kalau wesel berbunganya wesel yang berbunga ya tinggal dikalikan berapa tadi bunganya ya. 1.000, 500, 6% tadi ya. Oke. Nah, maka kita dapat nilai jatuh temponya. Kalau yang tak berbunga senilai nominal, wesel yang berbunga ditambah dengan bunga. Oke. Lalu bagaimana menghitung diskontonya? Masukkan ke rumus tadi. Nilai nominal kali persenan diskonto dikali hari. Ya, hari diskonto per 360. Maka dapatlah diskontonya berapa. Kalau kita sudah memasukkan rumus itu.
Ya, segini untuk yang wesel tak berbunga, segini untuk wesel yang berbunga. Oke, gitu ya. Nah, lalu kita membahas mengenai jumlah kas dari pendiskontoan. Ya, jumlah kas yang diterima dari pendiskontoan piutang wesel adalah nilai jatuh tempo dikurang diskonto. Itu jumlah kas yang diterima. Jumlah pendiskontoan wesel tak berbunga dan wesel berbunga pada contoh di atas itu masing-masing berapa? Untuk wesel tak berbunga itu segini, untuk wesel berbunganya segini. Ya. Ya. Ingat, nilai jatuh tempo dikurang diskonto yang telah kita cari tadi ya. Itulah kas dari pendiskontoan. Ya. Oke, lalu bagaimana jurnalnya? Ya. Ya. Nah, kita lihat ya. Contohnya. Untuk menjelaskan jurnal-jurnal yang dibuat oleh tiga pihak itu ya dalam kaitannya dengan pendiskontoan, ya kita lihat contoh ini. Anggaplah 1 September itu PT Bunda mendiskontokan ke Bank BNI dengan diskontonya itu 4,5%. Ya, anggaplah pembuat wesel itu melunasi utangnya tepat pada tanggal jatuh tempo. Ya, weselnya tadi berapa? 100.000. Tanggalnya 15 Agustus. Jatuh temponya 15 November. Siapa pembuat wesel di sini? Ya si CV ponakan. Ya, si CV ponakan. Oke? Kita lihat. Ya. Kita lihat PT Bunda. Ya. Nah, perhitungan jumlah diskonto dan jumlah kas yang diterima dari pendiskontoan wesel itu tadi, ya, baik itu apabila dia berbunga 6% maupun tidak, ya, kita bisa lihat, ya, jurnal-jurnal ini, ya, bagaimana jurnal-jurnal ini dibuat. Oke, pada tanggal 1 September, ya, mencatat penerimaan kas dari pendiskontoan jika weselnya tanpa bunga. Ya, ingat bagaimana rumus kas yang apa tadi yang diterima dari pendiskontoan. Ya, nilai jatuh temponya dikurang sama diskontonya. Ya, maka nanti jurnalnya berapa? Kas biaya bunga pada piutang wesel diskontoan. Yang begini. Ini yang sudah kita cari tadi. Nah, dengan bunga bagaimana? Ya masukkan kas ini pada pendapatan bunga piutang wesel diskontoan. Oke, pada saat ini yang berbunga. Ya. Nah, setelah itu ya, pada waktu mendiskontokan wesel, yang dikredit itu bukan rekening piutang wesel, melainkan rekening piutang wesel diskontoan. Ya. Nah, ini menunjukkan, coba kalian perhatikan. Ini menunjukkan bahwa bank sebagai pihak pendiskonto memiliki hak regres. Sehingga ia nanti akan dapat ya, menagih kepada PT Bunda apabila si pembuat wesel itu nggak mau membayar pada saat jatuh tempo. Ya. Dari sudut pandang PT Bunda, si piutang wesel diskontoan ini merupakan kewajiban kontijen. Ya, ini kewajiban. Walaupun dia memang namanya piutang wesel diskontoan, tapi di sini ya, ini sifatnya merupakan kewajiban. Ya, kewajiban di sini untuk si PT Bunda. Pelaporannya di neraca ini tidak di sisi kewajiban, melainkan di sisi aktiva yang sifatnya mengurangi rekening piutang wesel. Nah, gitu dia. Ya, paham. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, baik. Lalu kita lihat pencatatan dari Bank BNI tadi. Ya. Nah, pada tanggal 1 September, bagaimana untuk mencatat pengeluaran kas untuk mendiskontokan wesel jika weselnya tak berbunga? Ya udah langsung piutang wesel sekitar 100.000, kasnya 99.062,50 dan pendapatan bunga inilah yang 4,
apa tadi yang dikurangi dengan wesel. Wesel yang tak berbunga tadi kan kita sudah hitung diskontonya ya, ini diskontonya. Jadi, ini ya, ini menjadi pendapatan bunga untuk si Bank BNI. Lalu ketika itu berbunga, bagaimana mencatat pengeluaran kasnya? Ya, piutang wesel pendapatan bunga, ya, pendapatan bunga. Pendapatan bunga pada kas, ya, pada kas. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan untuk mencatat wesel berbunga, ya, yang ini, kalau kita perhatikan ini, ya, Bank BNI itu mendebit rekening pendapatan bunga sebesar 548,44. Nah, debit ini menunjukkan apa? Ya, bunga yang dibayar di muka, ya, bunga yang dibayar di muka, yang mana pada saat tanggal jatuh tempo itu akan diterima kembali dengan cara nanti mengkredit rekening ini juga pendapatan bunga. Tapi besarnya berapa? Ya, besarnya itu adalah 1.500. Ya. Jadi pendapatan bunga bagi bank adalah 1.500, itu bunga wesel. Dikurang sama 548,44 bunga yang dibayar di muka. Yaitu nanti 951,66. Ya, itu. Baik. Nah, lalu ketika pembuat wesel melunasi wesel yang telah didiskontokan. Ya, kita lihat. Dalam keadaan normal, biasanya pembuat wesel itu akan melunasi weselnya ya pada tanggal jatuh tempo. Nah, jika demikian, maka semua hal yang terkait dengan utang piutang wesel itu telah selesai. Anggaplah pembuat wesel ini dalam hal ini si CV ponakan ini telah melunasi utangnya. Jadi Bank BNI itu telah menerima pembayaran dan pemegang wesel sebelumnya, si PT Bunda telah bebas dari kewajiban kontingent tadi. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh masing-masing pihak seperti apa? Kita lihat mulai dari PT Bunda. Ya, pada saat selesai dengan kewajibannya, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah piutang wesel diskonto pada piutang wesel. Ya, lalu kita lihat itu pada saat tanggal 15 ya. Nah, ini mencatat wesel yang berbunga maupun tidak berbunga. Ya, sama seperti yang ini. Ya, oke. Lalu kita lihat, nah ini CV ponakan. Bagaimana dia mencatat? Ya, pada saat tanggal 15 ya November, kita anggaplah ya, si utang wesel pada kas, ya. Jadi sebesar 100.000. Itu untuk mencatat pembayaran wesel jika tanpa bunga. Kalau berbunga, ada di situ timbul biaya bunga. Perhatikan. Ya. Utang wesel biaya bunga pada kas, ya. Utang weselnya menjadi berkurang, kasnya juga berkurang. Karena si ponakan ini adalah pembuat wesel. Oke. Lalu ada Bank BNI. Ya. Nah, Bank BNI ya biasanya Bank BNI ini belum saya masukin ya. Oke, nanti saya tambahin aja apanya ya. Nah, Bank BNI ini nanti bagaimana dia pada saat mencatat ya pelunasan dari wesel ya yang tak berbunga ya kas pada piutang wesel, ada kas yang diterimanya. Ya, kalau misalnya mencatat pembayaran wesel yang ada bunganya seperti apa ya. Kita lihat.
Kasnya itu berapa? 101.500, ya piutang wasilnya 100, lalu 1.500-nya itu adalah bunganya, ya. Oke. Nah, oke. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalnya gagal melunasi, ya? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa debitur itu mungkin tidak mampu membayar kepada bank, ya, eee, untuk wesel, ya, sebagai si bank itu adalah pemegang terakhir yang telah didiskontokan. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Ya, oleh karena itu, karena bank memiliki hak regres tadi, maka bank menagihnya kepada si PT Bunda. Dan biasanya itu ada biaya protes, ya. Nah, jadi secara hukum PT Bunda ini harus membayar kepada bank, ya. Contoh, umpamakanlah wesel berbunga ini nilai jatuh temponya se 100, ya, 101.500 tidak dilunasi oleh si debitur pada saat jatuh temponya 15 November. Ya, berarti bank menagih kepada PT Bunda dengan dengan jumlah jatuh tempo itu plus biaya protes 2.500 yang harus dibayar si PT Bunda, ya. Nah, berarti kasus ini menimbulkan piutang bagi PT Bunda kepada CV ponakan, ya, sebesar yang ditagih oleh si bank plus biaya protesnya, ya, jadi 104, ya. Tadi nilai jatuh temponya 101.500 tambah biaya protes 2.500. Jurnalnya seperti apa? Kita lihat jurnalnya si PT Bunda, ya. Misalnya tadi kan tanggal 15 November itu PT Bunda mencatat telah selesainya kewajiban kontingen, ya kan? Piutang wesel diskontoan pada piutang wesel 100.000. Nah, lalu, ya, rupanya setelah jatuh tempo, ya, nggak menunggak, ya, menunggak si sewa ponakan nih, ya. Makanya timbullah jurnal piutang wesel menunggak pada kas. Dia yang harus membayar, termasuk yang namanya biaya protesnya tadi itu, 104.000. Nah, pencatatan di Bank BNI bagaimana? Ya, pencatatan di Bank BNI itu, ya, pada saat penerimaan kas dari wesel plus pembebanan biaya protesnya seperti apa? Kas 104.000, lalu piutang weselnya sebenarnya 100.000, bunganya 1.500 dan biaya protesnya, pendapatan protesnya 2.000. Bunganya 1.500, pendapatan protesnya 2.500 ini. Nah, lalu si CV ponakan timbul lagi dia utang wesel. Utang weselnya itu timbul, ya, 100.000, ya, biaya bunganya 1.500, biaya protesnya itu 2.500 pada utang wesel menunggak, ya. Jadi ini untuk mencatat wesel yang menunggak, ya. Transaksi selanjutnya adalah penagihan oleh si PT Bunda kepada CV ponakan. Gitu. Karena apa? Tadi kan sudah selesai sama si bank. Ya, si PT Bunda yang ini apa namanya? Membayarkannya. Transaksi selanjutnya adalah penagihan oleh PT Bunda kepada CV ponakan yang biasanya itu ditambah bunga sejak jatuh tempo, ya, tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Anggaplah contohnya jumlah yang ditagih tadi itu 104.000 plus bunga, ada bunganya 6% per tahun. Nah, apabila tagihan ini dibayar oleh debitur pada tanggal 15 Desember, maka yang harus dibayar adalah 104.000 ditambah bunganya 1 bulan, ya. Bunganya 1 bulan, ya, jadi 104.520. Ya, jadi bagaimana jurnalnya? Seperti ini, ya. Nanti PT Bunda itu, ya, si PT Bunda itu menerima kas, ada kas dari piutang wesel yang menunggak. Lalu di situ ada pendapatan bunga, karena tadi dibebankan si PT Bunda itu kepada CV ponakan bunganya 6% per tahun. Sementara sebulan kemudian baru dibayarnya, kan berarti 1 bulan saja, ya kan? Nah, jadi kas pada piutang wesel menunggak kas pada piutang wesel menunggak dan pendapatan bunga.
Oke, lalu di CV ponakan pada saat dia menyelesaikan utang wesel yang menunggak itu bagaimana jurnalnya? Utang wesel yang menunggak, biaya bunga karena denda keterlambatan pada kas. Ada kas yang berkurang di situ. Ya, begini pencatatannya. Lalu penyajian di neracanya seperti apa? Ya, tidak ada yang menentukan, eee, manakah yang harus dilaporkan terlebih dahulu, apakah piutang usaha atau piutang wesel, ya. Piutang wesel jangka pendek dan piutang usaha itu umumnya berasal dari transaksi, operasi normal perusahaan, sehingga likuiditasnya itu relatif sama, ya. Oleh karena itu, di antara kedua piutang ini, yang mana didahulukan itu tidak menjadi masalah sebenarnya bagi para pembaca laporan keuangan, asal sama-sama di kelompok aktiva lancar, ya. Intinya dua-dua ini adalah aktiva lancar. Yang jelas pencatatan piutang wesel dan piutang usaha itu harus terpisah, ya. Nah, lazimnya piutang wesel lebih didahulukan, ya, lazimnya. Nah, dan piutang wesel jangka pendek ini dicatat sebesar nilai realisasi bersihnya, ya. Bagaimana, ya bagaimana jika misalnya piutang wesel itu, eee, misalnya ada yang diragukan tak tertagih, ya udah dibuat saja. Ya, dibuat saja cadangan piutang tak tertagih, ya, dengan prosedur yang sama seperti piutang usaha tadi itu. Bagaimana penyajiannya? Seperti ini, piutang wesel, ada misalnya piutang yang wesel yang menunggak, lalu ada piutang wesel diskontuan atau cadangan piutang wesel yang tak tertagih, ya, oke? Nah, jadi seperti itu, ya, oke. Oke, baik, sekian penjelasan dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.